dengan aman. Beberapa hal yang saya peroleh sebelum ke sini, wilayah Sumba Barat Daya termasuk yang penyumbang cukup besar ya Ibu untuk pekerja migran Indonesia. Di sisi yang lain, saya juga mendapat informasi bahwa cukup banyak aduan atau permasalahan yang dialami oleh bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara kita yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar. Di saat yang bersamaan, saya juga mendapat informasi bahwa aduan atau permasalahan yang dialami itu karena keberangkatan kita yang non prosedural. Nah, itu yang tujuan utama atau inti dari kegiatan kita pada hari ini. Saya juga berpikir kenapa harus saya yang menjadi direktur pelindungan dan pemberdayaan di BP2MI. Orang dari Alor, ibunya orang Rote, orang NTT, kemudian polisi, kemudian ditempatkan di sini. Bagi saya pasti ada tujuannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, prinsipnya negara memberikan kesempatan kepada kita semua, diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 27, bahwa negara menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Semua orang boleh bekerja di mana saja, termasuk bekerja di luar negeri. Hanya kemudian yang mengalami permasalahan adalah apabila keberangkatan kita atau mencari kerja di luar negeri itu melalui non prosedural, jalur penempatan ilegal. Saya mendapat informasi terakhir ini kalau ke NTT sudah hampir kurang lebih 60 ya Pak ya. Sudah 60 jenazah yang bolak balik ya. 90. Jadi setengah tahun kurang ini 90 peti jenazah yang sudah kembali, dan ke sini 6 ya, ke SBD 6. Saya juga dapat informasi bahwa ada sindikat begitu ya, yang berusaha untuk mempengaruhi, memberikan propaganda, mengiming-imingi supaya Bapak dan Ibu kita semua merelakan atau mengikhlaskan anak atau saudaranya berangkat. Waktu saya di TB Timur, saya dibilang, Pak Dayan, kalau di sini istilahnya uang siri. Jadi kasih dulu uang siri Pinang, kemudian anak kita berangkat. Saya bicara, wah kalau begitu sebenarnya pada saat kita memberikan uang siri Pinang, kemudian berangkatnya ilegal, maka sama dengan kita sudah suruh, udahlah, ini nanti di sana nanti dianiaya, ya dieksploitasi, bahasanya begitu, bahasa orang di Jakarta dieksploitasi. Tapi kalau bahasa di kita mungkin dianiaya, dipukul, gaji tidak dibayar dan lain-lainnya. Terakhir saya sebelum saya kesini, kira-kira 2-3 hari yang lalu, kita lakukan pencegahan bersama-sama dengan Polres dari Tangerang Selatan. Ada 18 orang yang mau dikirim ke Singapura. 15-nya dari Manado, Sulawesi Utara, 2 dari Jawa Barat, 1 dari NTB. Mundur lagi ke belakang tanggal 19, kita amankan lagi 7 orang yang mau dibawa ke Jepang. Mundur lagi tanggal 11 Juli, kita amankan lagi 6 orang yang mau diberangkatkan ke Arab Saudi. Ada 6 orang dan semuanya itu adalah perempuan. Silakan Pak Kadis. Mari. Adalah perempuan. Saya kemudian berpikir bersama-sama dengan kawan-kawan di kepolisian bahwa upaya penegakan hukum menjadi salah satu kegiatan atau upaya yang harus dilakukan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 21 2007 Pasal 4 terutama, barang siapa memberangkatkan orang non prosedural, kira-kira singkatnya begitu, ke luar negeri, maka bisa dikategorikan yang bersangkutan menjadi terduga tersangka atau pelaku. Melihat kasus yang banyak di sini, yang cukup banyak di sini ya, dari SBD,
Saya berharap kehadiran saya pada siang hari ini terkhusus bersama Ibu Ratu tidak akan bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian atau bertemu dengan sindikat terutama pada satu kesempatan yang berbeda. Karena barang siapa itu berarti bisa siapa saja. Kalau ada dari kita yang kemudian diberangkatkan secara non-prosedural bekerja di luar negeri, nanti akan di-track mundur ke belakang. Ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab, siapa yang kasih izin berangkat. Gitu, Bapak Kepala Desa juga di pasal 46 ada disebutkan, jadi harus ada izin dari suami, dari istri, ya Bapak ya, dari keluarga, kemudian dari kepala desa. Jadi sama-sama kita menjaga, kita melihat supaya jangan sampai ada di antara kita yang berangkat secara non-prosedural. Kalau berangkat secara non-prosedural Pak, kemudian yang prosedural ada apa enggak? Ada. Negara menjamin dan memfasilitasi itu. Kehargaan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Dan pada hari ini, tanggal 16, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ada 8 orang PMI teladan delegasi. Baru pertama di tahun ini, mudah-mudahan saya tidak salah Ibu, yang diberikan kesempatan untuk hadir di DPR RI mendengar sambutan dari Bapak Presiden. Itu berarti PMI sangat dihormati. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Ratu. Sedikit dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dan kami berharap cita-cita kita semua untuk bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Pak ya, yang legal, yang prosedural, sehingga yang dimakan juga jadi daging, tidak jadi penyakit. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, selamat siang, Om Santi 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 Om. Terima kasih.